Akhir tahun lalu, pemerintah Inggris mengumumkan adanya varian virus corona terbaru. Varian ini diketahui menular lebih cepat. Temuan ini berhasil terdeteksi dari upaya genome surveillance atau pengawasan genom yang dilakukan Konsorsium Genome COVID-19 di Inggris. Alhasil, sejumlah negara termasuk Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan baru untuk menanggulangi masuknya varian virus corona tersebut. Selain di Inggris, mutasi virus corona telah terdeteksi di sejumlah negara, di antaranya Afrika Selatan dan Denmark. Awal Januari lalu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset dan Teknologi menandatangani nota kesepahaman terkait pengawasan genom virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Untuk memantau transmisi virus, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Gufron, di dunia kita bisa melihat perubahan yang terjadi over time dan juga secara baik dari waktu, dari geografi, dan dari faktor lainnya, sehingga kita bisa memprediksikan ke depan apakah ada border yang harus ditutup ataukah untuk kebijakan-kebijakan lainnya. Kemudian untuk identifikasi varian ini lebih ke arah untuk memahami apakah ada perubahan lainnya yang akhirnya kita bisa tahu ini apakah justru jadi lebih mild atau virusnya akan terus berubah menjadi varian lain yang baru. Nah, itu hubungannya lain ke diagnostik dan terapeutik. Hingga Januari, Indonesia baru melakukan penelitian genom terhadap 0,02% dari total kasus positif virus corona yang ada di Indonesia. Angka ini masih di bawah batas minimum yang ditetapkan WHO, yakni 0,05%. Sehingga secara nasional kita tahu ya, dan tentu ya kalau kita lihat tadi grafiknya itu, seperti DKI itu jauh lebih banyak ya, dia ada 56 ya. Nah, kita inginkan masing-masing itu nanti ada representasinya gitu. Demikian, jadi strateginya kita bagi-bagi sehingga ada representasi nasional untuk seluruh wilayah di Indonesia. Menurut data yang dilaporkan peneliti dunia di laman gcite.org, varian D614G adalah varian paling banyak tersebar di dunia, dengan jumlah penyebaran global mencapai 93%. Sedangkan mutasi virus SARS-CoV-2 yang ditemukan di Inggris, varian B117 dilaporkan mencapai lebih dari 5% kasus virus corona di dunia. Nah, saat ini di dunia, ini 1 bulan kemudian, 23 Desember, 23 Januari, itu sudah meningkat menjadi 5,68% karena sudah ada 50-an negara yang melaporkan bahwasanya varian ini sudah masuk. Varian ini terbukti secara matematis penularannya lebih cepat 70% dibandingkan varian sebelumnya, yaitu yang kira-kira yang D614G dan juga A22B. Kira-kira seperti itu, dan kemungkinan besar riset masih terus dilakukan dan harapannya kita tidak menemukan kejutan-kejutan lain terkait varian ini. Di Indonesia, mutasi D614G diketahui mencapai 69%. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah genom surveillance hingga 1.000 genom. Hingga Jumat 22 Januari, kasus harian COVID-19 Indonesia bertambah 13.632. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta.